Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Nazwa, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Iya, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu ada pertanyaan nih. Siapa yang sudah mendengar kata-kata keberagaman hayati? Belum. Oke, berarti kalian belum tahu ya apa arti keberagaman hayati. Belum. Oke, baiklah kita masuk ke pembelajaran. Sebelum itu kalian akan melihat video pembelajaran yang telah Ibu download. Silakan disimak ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup dalam hal variasi gen, jenis, dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari variasi genetik dalam satu spesies. Contoh: 1. Padi atau Orisa sativa dengan varietas padi Rojolele, padi Ciherang, dan padi Ciliwung. 2. Kucing atau Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, dan kucing Sphinx. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yaitu keanekaragaman variasi bentuk dan penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan yang lainnya dalam genus atau famili yang sama di suatu lingkungan. Contoh: 1. Genus Citrus yaitu jeruk Bali atau Citrus maxima, jeruk nipis atau Citrus aurantifolia, dan jeruk manis atau Citrus nobilis. 2. Genus Panthera yaitu harimau atau Panthera tigris dan macan tutul atau Panthera pardus. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contoh: 1. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung didominasi oleh tumbuhan lumut dan dijumpai hewan yang berbulu tebal. 2. Ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Manfaat keanekaragaman. Oke, baik. Itulah tadi video pembelajaran dari pembelajaran keanekaragaman hayati. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Belum. Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu keberagaman dari gen, variasi, dan jenis. Nah, di variasi gen itu contohnya padi yang terdapat berbagai jenis padi seperti Rojolele, Ciireng, dan lain-lain. Nah, keragaman variasi itu tuh contohnya berbagai jenis hewan seperti ada kucing, anjing, dan sebagainya. Sedangkan keberagaman ekosistem itu contohnya tempat tinggal hewan tersebut. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada yang di darat dan di air. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, kepada Saudari Hikmah, apa yang dimaksud keragaman hayati? Keragaman hayati
dibagi menjadi 3, ada gen, variasi, dan juga ekosistem. Oke, pintar sekali Rikma. Tepuk tangan untuk Rikma. Kepada saudari Alia, apa contoh keragaman hayati tingkat G? Kalau yang gen tadi itu ada berbagai macam padi, seperti padi yang telah ibu sebutkan. Nah, kalau variasi itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Kalau yang ekosistem itu tempat tinggal mereka seperti di darat, di air. Oke, pintar sekali Alia. Tepuk tangan untuk Alia. Berarti anak-anak sudah mengerti ya apa itu keanekaragaman hayati. Oke anak-anak, mohon diam dahulu. Nah, kalau sudah mengerti apa itu keanekaragaman hayati, Ibu akan mengajak kalian bermain. Mau bermain? Mau. Nah, jadi di dalam kotak mystery box ini ada soal-soal di mana kalian yang terpilih untuk bermain akan mengambil soal yang ada di dalam box ini dan menjawab soal tersebut. Oke, permainannya hanya 5 orang. Jadi, nah biar adil, Ibu memilihnya secara acak, tapi mata Ibu tidak melihat. Butuh. Bukan. Ya, dituju caranya acak. Oke, siap? Siap. Waktu. Ibu muter-muter dulu sama Oke, 1, 2, 3. Stop. Cindy. Stop. Wawa. Aku. Bu, ke arah kanan. Aku. Oke, silakan maju. Nabila. Oke. Berlima. Siapa tadi yang duluan? Aku kedua, Bu. Aku sini berarti. Aku ketiga, Bu. Aku ketiga. Empat. Ya, buka. Singapura ya? Masya Allah. Iya. Oke, sudah terbaca semua soalnya? Sudah. Oke, realita apa soal yang kamu dapatkan? Soalnya, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi kehidupan manusia? Nah, silakan dijawab realita. Oke Bu, jadi mengapa itu penting? Karena menyediakan makanan, obat-obatan, bahan pakaian, tempat tinggal, dan menjadi keseimbangan alam. Oke, tepuk tangan ke realita. Oke, Salsa silakan. Pertanyaan soalnya, apa perbedaan antara keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem? Jadi jawabannya, keanekaragaman jenis itu adalah perbedaan antara jenis makhluk hidup. Sedangkan keanekaragaman ekosistem itu adalah perbedaan lingkungan tempat tinggal hidup makhluk hidup. Tepuk tangan untuk Salsa. Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konservasi alam? Jadi jawabannya, usaha pelestarian alam agar makhluk hidup tetap bisa bertahan hidup. Oke, pintar Reta, tepuk tangan. Oke, kepada Wendy. Oke, soalnya apa dampak penebangan liar terhadap keanekaragaman hayati? Dapat mengakibatkan habitat hewan dan tumbuhan serta dapat menyebabkan kepunahan. Ya, pintar Wendy, cepat. Jadi di sini saya mendapatkan soal bagaimana manusia dapat menjaga keanekaragaman hayati. Jadi jawabannya dengan tidak merusak hutan, membuang sampah pada tempatnya, dan melestarikan hewan yang langka. Oke, pintar Helin. Tepuk tangan semuanya. Oke, karena kalian sudah terpilih dalam permainan ini, ada sedikit rezeki. Jangan ngasih ini sumbangan. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya.
Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, terima kasih ya. Nak. Nah, senang kan belajar seperti ini? Senang. Oke, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan mengajak kalian bermain lagi. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, Ibu ada sedikit nyanyian. Siap semuanya? Siap. Anak kelas 5 siap bertugas. Siap. Anak kelas 5 siap menjawab. Siap. Anak kelas 5 semuanya hebat. Anak kelas 5 semuanya hebat. Oke, berarti kalian sudah siap ya untuk soal? Siap. Nah, di sini Ibu ada SHPD. Mereka yang maju kuliah. Oke, di sini ada contoh keanekaragaman jenis, ekosistem, dan genetik yang harus diisi yang soal nomor 1 ya. Yang soal nomor 2 itu menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri 3 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, yang ketiga, tuliskan 3 manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Oke, Ibu periksa sebentar ya. Oke, semuanya sudah menjawab dengan benar. Kita semuanya. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup. keberagaman makhluk hidup, baik dari gen, variasi, dan ekosistem. Contoh dari variasi gen tadi apa? Padi. Contoh dari keanekaragaman variasi. Kucing, anjing. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem jadi dari tempat tinggalnya dari air, darat, udara, dan air. Oh, mungkin itu saja ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ada pekerjaan rumah yaitu membuat poster tentang jenis-jenis keanekaragaman hayati. Minggu depan Ibu periksa. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang ekosistem darat. Jadi, posternya silahkan dibuat semenarik mungkin. Mengerti? Mengerti. Oke, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Nah, sebelum
kepada Nazwa. Silakan pimpin doanya.